Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah doa pagi pada hari ini. Bapak saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, saya teringat akan firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 11. Bapak saudara, dikatakan Tuhan engkau yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan di dalam hadirat-Mu, aku merasakan sukacita yang melimpah. Dan di dalam tangan kanan-Mu, ada bahagia yang tidak pernah berkesudahan. Untuk itu Bapak saudara, apapun yang kau alami pada saat ini, percaya dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Mari pagi hari ini Bapak saudara, sama-sama naikkan pujian ini dengan penuh imanmu Bapak saudara. Katakan bersama-sama dengan saya. Dengan segenap hatimu, katakan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dengan imanmu katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Percaya Bapak saudara? Mari pagi hari ini dengan imanmu, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ya Tuhan, kami percaya.
saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita sama-sama dipertemukan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi panduan kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Tolong kami untuk dalam hidup kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami dan kami melakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat satu ayat, Mazmur 16 ayat ke-8. Mazmur 16 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sekali lagi, Mazmur 16 ayat ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Bapak Ibu Saudara, berapa malam ini ketika saya akan tidur, saya nggak bisa tidur karena terganggu dengan yang namanya nyamuk ya. Setiap saya pejam mata udah mau tidur gitu, tiba-tiba ngungung ya melintas di telinga saya. Nyamuk terbang ke sana ke sini, saya bangun kembali mencari nyamuk itu, begitu ya, berusaha untuk mengejar nyamuk itu, berburu nyamuk untuk menepuk nyamuk itu. Nggak terasa waktunya lama juga, bisa sejam lebih bahkan 2 jam hanya untuk berburu nyamuk Bapak Ibu. Ya, saya cari nyamuk itu di mana, di sekitar saya, atau mungkin nempel di badan anak saya gitu ya. Saya tepuk bagaimana supaya nyamuk itu
pergi gitu ya. Jadi fokus saya mau tidur jadi hilang gitu, ngantuknya juga jadi hilang Bapak Ibu. Fokusnya teralihkan dari yang semula mau tidur malah jadi berburu nyamuk Bapak Ibu. Jadinya gagal, nggak bisa tidur ya. Bapak Ibu, kita melihat di sini ada banyak hal dalam hidup kita mau melakukan sesuatu tapi nggak jadi karena nggak fokus ya. Ada gangguan yang datang di sana sini. Demikian juga perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan. Hidup kita bagaikan kita berjalan di sebuah jalan yang tujuannya mungkin ada di sana tuh. Ada Tuhan. Garis finishnya di sana. Dan untuk mencapai sana seringkali banyak gangguan yang datang silih berganti. Ya, pandangan kita nggak fokus ke depan. Bisa teralihkan. Teralihkan ke kanan, ke kiri, ke masalah kita, ke kekhawatiran kita, ke kegelisahan kita, dan banyak hal yang bisa menghantui kita. Merusakkan fokus kita ke depan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena kita melihat masalah-masalah kita terlalu banyak. Atau mungkin masalah kita terlalu berat. Lebih besar dari kekuatan kita. Sehingga akhirnya kita bimbang, kita gelisah, kita hilang fokus. Kita tidak menatap ke depan mana yang harus kita tuju. Tapi kita memalingkan muka kita sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke permasalahan kita, ke kekhawatiran hati kita, dan juga lain-lain. Bapak Ibu sudah belajar dari pengalaman Daud ketika dia menghadapi para lawannya, para musuhnya, pada para halangan rintangannya. Dia berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu kalau kita melihat kepada Daud ini. Dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Sehingga itu dikatakan dia menjadi tidak goyah. Daud tahu rahasia hidup berkemenangan. Saat dia menghadapi setiap permasalahannya, atau setiap musuhnya, atau setiap halangan rintangan yang ada di dalam jalannya, Daud selalu fokus kepada Tuhan, atau dengan kata lain, menjadikan Tuhan sebagai tempat dia bersandar, sebagai tempat dia berharap untuk mendapatkan pertolongan. Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dalam setiap permasalahan yang dia hadapi dengan sempurna. Dia mengandalkan Tuhan, dia menatap Tuhan ke depan, terus fokus kepada Tuhan. Sehingga ada masalah rintangan memang di kanan kirinya. Tetapi dia tidak terlalu begitu terhalangi, tidak terganggu, karena dia tetap menatap jauh ke depan kepada Tuhan. Bapak Ibu, suatu kali kita tahu ketika Daud mendapati kakak-kakaknya dan juga tentara Israel yang sedang bersembunyi dari Goliat. Mereka nggak ada yang berani lawan Goliat ya. Dalam 1 Samuel 17 kakak-kakaknya dan juga tentara yang lain melihat, wah, Goliat itu orang yang besar sementara mereka kecil. Mereka lihat Goliat itu kuat sementara mereka lemah. Mereka lihat Goliat itu mahir bertarung sementara mereka ini belum pengalaman mungkin. Mereka lihat Goliat yang menyeramkan amit-amit banget. Sementara mereka imut-imut kali. Lebih kecil kan, sembunyi, ketakutan, gak seimbang dengan Goliat ya. Tapi Daud, dia bukan fokus pada kelebihan Goliat. Daud juga bukan fokus pada para tentara Israel. Tetapi Daud fokus kepada Tuhan yang maha besar dan maha kuasa, yang tidak akan terkalahkan. Daud sendiri cuma manusia biasa. Manusia biasa. Dia bukan manusia super. Tetapi dia fokus kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang manusiawi atau hal-hal kecil yang bisa membuat dia merasa gundah gulana, gelisah, khawatir, ya, galau. Tidak. Tapi dia fokus pada Tuhan yang hidup, bahwa Tuhannya hidup, Tuhannya berkuasa, Tuhannya besar, dan Tuhannya itu berkemenangan. 1 Samuel 17 ayat 32 berkata, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu biarlah sama-sama seperti salah satu binatang itu, karena ia telah mencomot barisan Tuhan dari Allah yang hidup. Daud lihat Bapak Ibu bukan ketidakmampuannya, bukan keterbatasannya sebagai manusia, bukan kebesaran Goliat, tetapi kebesaran dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sudah membuktikan kuasanya pasti akan menolongnya dan memampukannya untuk mengalahkan Goliat. Ya, dia pasti yakin Tuhan akan memimpin setiap langkahnya menuju kemenangan. Bapak Ibu, selama kita hanya fokus kepada masalah atau segala rintangan di kanan kiri kita, ya, bahkan kita mungkin tidak akan melihat kuasa Tuhan yang besar itu bekerja di antara kita. Kuasanya itu akan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kita terlalu sibuk dengan halangan dan rintangan kita. Fokuslah kepada Tuhan, karena Tuhan ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ya, Petrus murid Yesus saat dia fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika fokus kepada badai, dia mulai tenggelam.
Fokuslah kepada Tuhan, bukan kepada permasalahan kita. Dengarlah kepada Tuhan, bukan mendengar segala kegelisahan hati kita. Bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ada kisah tentang ibu dan anak, ya, anaknya usia 7 tahun kira-kira punya hobi kegemaran makan ikan goreng, ikan bandeng goreng. Ya, anaknya suka. Jadi ikan bandeng kita tahu ya banyak durinya. Kalau nggak dimasak presto itu durinya lembut di mana-mana ya. Dan buat anak kecil bisa berbahaya. Jadi biasanya ibunya ini kalau memberikan ikan itu memisahkan daging dari durinya. Dia pilih dulu baru memberikan kepada anaknya itu dagingnya ya. Suatu ketika ibunya tidak memisahkan daging, dia merasa anaknya sudah besar, waktunya belajar untuk makan ikan sendiri ya, karena nggak mungkin seumur hidup anaknya besar setiap mau ikan ada ibunya di sampingnya untuk milihin duri. Ya, jadi ibunya mengajari anaknya ini makan ikan itu langsung memberikan ikan supaya anak itu belajar memilih duri. Dan anak ini dengan sulitnya memilih duri-duri ya, dia cemberut begitu ya Bapak Ibu, dan dia nggak bisa Bu, aku nggak bisa makan. Terlalu banyak duri di mana-mana gitu ya. Lalu sang ibu dengan tenang berkata, "Nak, coba kamu lihat nih ikannya. Coba lihat. Banyak dagingnya apa banyak durinya?" "Banyak mana?" Anaknya bilang, "Banyak dagingnya lah Bu ya." "Nah, kamu tahu, kamu lihat. Tapi kenapa kamu susah? Karena kamu terlalu berfokus pada durinya, pada tulangnya, bukan fokus pada dagingnya. Padahal dagingnya lebih banyak loh ya. Fokus pada durinya, tulangnya, sehingga seakan-akan lebih banyak. Sama kehidupan kita, Bapak Ibu. Seringkali kalau saat kita berhadapan dengan tantangan dan masalah dalam hidup kita, kita hanya fokus kepada masalah kita. Yang ada di pandangan kita nih, di mata kita adalah masalah A, masalah B, masalah C, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pandemi ini mungkin ya. Gak ada berakhirnya kayaknya masa pandemi ini. Dan satu masalah pandemi pun membuat kita berpikir akan banyak hal ya. Vitamin lah, keuangan, makanan, minuman, ya semua harus kita perhatikan sehingga semua kita terganggu di dalam fokus dan pikiran kita. Belajar dari salah satu mazmur milik Daud, Mazmur 16 ayat 8. Ya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Daud punya tips yang jitu saat menghadapi masalah dan tantangan. Fokus memandang kepada Tuhan yang maha besar, yang sanggup memberikan kemenangan atas semua permasalahan yang dia hadapinya. Itu memboleh dia dapat kekuatan, dia mantap berjalan dalam jalan Tuhan ya. Jadi melangkahnya itu menjadi ringan, terus ke depan melangkahnya mantap ya. Dan Daud mengalami hidup berkemenangan di dalam hidup berkat Tuhan, kita melihat. Bapak Ibu, masalah tantangan pasti ada di hidup kita, ya kan? Ya, seperti misalnya kayak pandemi beginilah ya, COVID, tapi 3 tahun lagi belum tentu masih ada pandemi. Bisa jadi masalah lain yang lebih besar mungkin atau lebih ringan, kita nggak tahu. Ada halangan rintangan yang di depan kita, tapi kita nggak takut karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala masalah permasalahan kita ini ya. Yang sudah pernah ada, masalah yang belum ada, atau masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan lebih besar. Jangan hanya fokus pada masalah kita tahu masalah itu ada, itu real, itu ada ya. Tetapi kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita sadar kita punya Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa kepada kita, dan sanggup mengontrol kehidupan kita. Jikalau Tuhan itu tidak menginginkan suatu terjadi atas hidup kita, semuanya itu tidak terjadi. Dan semuanya yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu masih terkontrol oleh Tuhan, masih di dalam kontrol Tuhan. Jadi hidup kita berada di dalam kemurahan Tuhan, anugerahnya cukup bagi kita. Itu menjadi kekuatan kita untuk kita bisa hidup seperti Daud ya, bisa kuat, bisa mantap, fokus kepada Tuhan. Kita melangkah sebagai anak Tuhan menjadi murid Kristus. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Engkau yang maha besar, Engkau yang maha kuasa. Dan biarlah segala di tengah tantangan dan kesulitan hidup kami percaya Engkau sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kami menyerahkan iman percaya kami hanya kepadamu. Kami mau fokus kepada Tuhan. Kami tidak mau berhenti di dalam langkah jalan hidup kami karena sibuk untuk melihat kepada masalah dan tantangan kami. Tapi biarlah kepadamu saja kami boleh percaya, boleh melangkah maju, boleh fokus karena Engkau Tuhan yang maha kuasa dan maha besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hidup dalam penyertaan-Mu. Amin.
Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat pada hari ini. Yang pertama-tama kita akan sama-sama buka suara, kita berdoa di zaman COVID yang sedang merebak ini. Kita berdoa supaya para tenaga kerja ya, para nakes, para dokter, para perawat, baik di dalam klinik atau di dalam rumah sakit atau di mana mereka bekerja, bisa bekerja dengan baik dan Tuhan lindungi mereka dengan segala prokesi yang baik dan juga dengan segala kesehatan mereka sendiri tidak tumbang jatuh berguguran. Kita doakan dalam kesibukan mereka bisa juga mengolah waktu dan hidup mereka dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa ya Bapak, kami mengingat masa COVID ini yang belum berakhir dan juga kami berdoa untuk para nakes, para dokter, para perawat, mereka yang ada di klinik, ada di puskesmas, di rumah sakit, dengan segala kesibukan mereka yang kesana kesini untuk merawat orang-orang yang sakit COVID. Biarlah berkat daripada Tuhan, belas kasihan daripada Engkau mengkaruniakan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk setiap mereka. Kami menyertai mereka di dalam doa, Tuhan yang bimbing setiap langkah mereka dengan tepat dan dengan bijak menangani segala gejala-gejala yang ada pada setiap pasien, bisa memberikan juga obat semua yang tepat. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua, kita berdoa untuk pemerintahan kita, baik dari pusat sampai ke daerah, bisa dengan penuh kebijakan menetapkan langkah-langkah keputusan yang tepat di dalam masa-masa pandemi ini. Apa yang harus dilakukan, baik itu PPKM atau baik itu mungkin subsidi di berbagai bidang atau obat-obat yang harus mungkin diusahakan atau apapun itu, kita doakan pemerintahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini, untuk pemerintahan kami, baik dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada Engkau untuk mengatasi masa pandemi yang ada, menetapkan semua keputusan, mengambil langkah-langkah yang tepat, mungkin pemasokan obat atau makanan atau apapun itu yang diperlukan untuk menangani masa-masa COVID ini dengan cepat. Biarlah Tuhan tolong untuk kebijakan-kebijakan, semua rapat, baik itu PPKM atau apapun itu, semua program bisa membuat bangsa ini lebih baik dan semakin pulih dengan cepat. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita juga terakhir berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, biarlah tetap bangkit, tetap teguh di masa pandemi ini, dan juga tetap bisa menjadi berkat. Gereja-gereja juga bisa memberkati di dalam misi pekerjaan misi mereka sekarang, diakonia, dan juga ada hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk membantu ya di dalam kesibukan mereka seperti mencari tabung oksigen atau obat-obatan atau mungkin lokasi rumah sakit untuk membantu para pasien. Kita berdoa untuk gereja-gereja dan anak-anak Tuhan bisa menjadi berkat di tengah zaman seperti ini. Mari kita berdoa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, biarlah kokoh berdiri di tengah masa pandemi ini, tetap boleh menjadi berkat, tetap melakukan tugas visi misi untuk diakonia, untuk penjangkauan misi, untuk hal-hal yang boleh dilakukan membantu daripada masa pandemi ini. Mungkin usaha-usaha yang dilakukan untuk mencarikan rumah sakit atau mencarikan donor plasma darah atau juga mencari tabung oksigen dan obat-obat. Biarlah Tuhan berkati semua usaha anak-anak-Mu boleh menjadi berkat dengan benar-benar kepada setiap isoman, setiap pasien COVID, setiap orang-orang yang positif. Tuhan boleh pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk semua doa-doa yang boleh kami panjatkan. Kami tahu ini hanyalah sebagian kecil dan masih banyak hal yang belum kami ungkapkan, tapi kami percaya kami Engkau Tuhan yang bisa kami sandarkan dan Engkau bekerja jauh lebih luar biasa lagi di luar sana. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, juga kehidupan hari ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan dengan penyertaan-Mu. Kami hidup di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati.